Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Dia mengerti. Engkau Allah yang mengerti. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, karena Dialah kuat kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu.
Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, hey, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, hey, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Utara ke selatan, amin, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, amin, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allahku dahsyat. Dia berkuasa. Yes, Jesus. Dia berkuasa atas seluruh bumi. Dia Allah kami. Dia memberikan kekuatan bagi kita. Dialah perisai kita. Bahkan tengah badai sekalipun kita tidak akan pernah takut. Karena kita tahu ada Allah yang selalu menuntun kita. Ada Allah yang selalu menolong kita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai. Jangan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, janjimu
di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Yesus Tuhan, Kau yang memimpin kami, Kau yang menuntun, Kau yang menuntun, Kau yang menuntun hidup. Oh Yesus, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab
Ya, salam bagi kita semua. Kami berdoa biar kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, karena Dia pencipta langit, bumi, dan seluruh isinya. Ya, sehingga Dia punya kuasa segala-galanya. Kuasa segala sakit penyakit, kuasa segala masalah kita, kuasa segala roh-roh jahat, kuasa kematian dan kuasa kehidupan. Saudara, maka dari itu Dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Allah yang dapat dipercaya. Karena Dia mampu melakukan segala perkara yang dahsyat dan luar biasa dan supernatural. Yaitu namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, mari kita kembali membaca firman Tuhan yang kita akan bahas kembali dalam bulan ini, yaitu dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Dari ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36 dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, dalam bulan ini kita berbicara jangan takut. Dan 2-3 minggu yang telah berlalu, 2-3 minggu yang telah berlalu, kita pelajari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas badai. Dan minggu lalu kita bicara Tuhan adalah Tuhan yang peduli kepada umatnya. Sehingga tidak biarkan umatnya menghadapi masalah. Ketika ada masalah, Tuhan pasti adalah solusinya. Dan Tuhan siap untuk menolong. Saudara, dalam ayat 39 pasal 4 tadi yang kita baca, dikatakan bahwa Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Saudara, di sini kita melihat Tuhan adalah pribadi yang dapat dipercaya karena kuasanya yang dahsyat, kuasanya yang sanggup menyelamatkan umatnya dari taupan badai yang murid-muridnya hadapi pada waktu itu. Ya.
Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memberikan ketenangan. Karena ketika ada taupan, dia berkata tenanglah, maka tenang. Dan danau itu menjadi tenang sekali. Saudara, dia sanggup memberikan ketenangan. Dia sanggup mengalahkan taufan. Sehingga murid-muridnya tidak celaka. Dan dia sanggup menyelamatkan murid-muridnya yang hampir binasa. Ya. Jadi sekali lagi, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang dapat dipercaya karena dia sanggup menyelamatkan umatnya dari badai topan, dari keributan menjadi tenang, dan dari segala masalah yang umatnya sedang hadapi. Ya. Saudara, kemudian pada ayat 40 dalam Markus 4 ini, lalu berkatalah kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Jadi ketakutan itu timbul karena tidak percaya. Saudara, percaya di ayat 40 ini dalam bahasa Inggris dikatakan faith atau iman. Ya, percaya, faith. Dalam bahasa Inggris. Dan dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya yaitu pistis. Ya, pistis. Yang berarti kepercayaan, ya, iman, janji, dan bukti, serta yang terakhir ajaran yang diimani. Jadi kata percaya atau faith atau pistis itu adalah kepercayaan, iman, janji, bukti, dan ajaran yang diimani. Saudara, pistis ini sama dengan iman atau sama dengan kata sehari-hari yang kita katakan iman. Merupakan kunci untuk mengalami kuasa Allah. Ya. Mengalami mukjizat dari Tuhan. Jadi dengan iman kita bisa mengalami mukjizat dari Tuhan. Dengan iman kita bisa mengalami kuat kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang supernatural. Ya. Saudara, mukjizat adalah tindakan Tuhan yang melampaui batas akal manusia. Yang melampaui natural atau kealaman sifat alam ini. Ya. Sehingga dikatakan mukjizat itu dikatakan adalah supernatural. Supernatural, ya. Saudara. Dan di sini juga hidup sebagai pengikut Kristus adalah hidup yang dikatakan oleh Rasul Paulus di jemaat Roma dan di jemaat Korintus sebagai berikut. Ya. Dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab apa yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oleh pistis itu. Ya. Dan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, berkata demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, kata iman ini atau pistis ini, ya, dikatakan yang pertama, kita orang percaya hidup dimulai dari iman. Oleh iman percaya kita pada Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Maka kita dibenarkan. Ya. Jadi kita terus hidup di dalam kebenaran kalau kita dipimpin oleh iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Kalau kita dipimpin oleh pistis kita pada Tuhan Yesus, maka kita terus akan hidup di dalam kebenaran. Ya. Maka kita menjadi orang yang benar. Ya. Dan satu lagi, berjalan di dalam iman.
orang percaya hidup berjalan di dalam iman atau pistis ini. Ya. Iman yang memberi kemenangan. Iman yang memberi kemenangan seperti bagaimana? Seperti Yosua menang. Sehingga tembok Yeriko bisa runtuh. Tembok Yeriko bisa runtuh, bisa jatuh, bukan karena kekuatan fisik dari Yosua dan orang-orang Israel. Tetapi karena mereka taat pada Tuhan. Karena mereka percaya pada Tuhan. Maka oleh kepercayaan mereka kepada Tuhan, mereka taat pada perintah Tuhan, mengelilingi tembok Yeriko itu 7 kali. Dan yang terakhir kali mereka berteriak, memuji Tuhan, sehingga tembok itu jatuh. Tembok yang besar, tembok yang tebal, tembok yang tidak mungkin dijatuhkan oleh kuat kuasa manusia. Tetapi hanya oleh iman percaya mereka boleh menjatuhkan tembok Yeriko itu. Ya. Saudara, demikianlah Yosua dan orang Israel mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam peperangannya karena mereka beriman kepada Tuhan. Maka dari itu orang percaya harus berjalan di dalam iman atau pistis. Ya. Ketika berjalan di dalam iman, maka perjalanan hidup ini akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya. Saudara, hal yang satu lagi bahwa menjangkau masa depan dengan iman atau pistis. Ya. Jadi kehidupan orang percaya itu menjangkau masa depan dengan pistis, dengan iman. Kepercayaan diri tidak cukup untuk seseorang menjadi sukses menjangkau masa depannya. Tetapi kepercayaan diri yang dipimpin oleh Tuhan, maksud saya kepercayaan diri yang mengandalkan Tuhan bisa memberikan masa depan yang cerah bagi seseorang. Bisa menjangkau masa depan yang baik bagi seseorang. Karena iman percaya kita atau pistis itu menjangkau masa depan. Kalau hidup kita hanya berdasarkan pada apa yang kita lihat di sekitar kita, kita akan mudah menyerah. Kita akan hidup dalam ketakutan atau loss yang minggu lalu kita bicarakan. Dan keputusasaan akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita hidup karena iman percaya kita, karena pistis kepada Tuhan, kita akan terus berjalan maju walaupun tantangan banyak. Jadi saudara, berjalan di dalam iman akan membuat kita maju terus, akan membuat kita menang terus, akan membuat kita punya masa depan yang baik, akan membuat kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh pistis ini, yaitu iman percaya kita. Ya. Bagaimana langkah-langkah iman kita atau langkah-langkah pistis kita untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Ya. Saudara, yang pertama, dengar janji Tuhan dalam firman-Nya. Ya. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengar oleh firman Kristus. Firman Tuhan Yesus Kristus. Ya. Iman tidak akan goyang kalau kita masih tetap dengar firman Tuhan yang kita imani. Yesus menyembuhkan seorang buta di dekat Yeriko. Karena ia buta, ia mendengar Yesus lewat. Lalu ketika dia mendengar Yesus lewat, dia berseru kepada Tuhan Yesus. Berseru dengan apa? Berseru dengan imannya. Berseru dengan pistis dia. Ya. Maka dia sembuh. Itu terjadi dalam Lukas pasal 18
ayat 35 sampai 43. Ya. Sehingga Yesus berkata, lalu kata Yesus kepadanya di Lukas 18 ayat 42, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu, pistismu telah menyelamatkan engkau. Ya. Saudara, ketika kita mendengar kabar tentang Yesus, dan kita pistis, kita imani dalam kehidupan kita, maka mukjizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti orang buta yang di Yeriko ini. Dia mendengar tentang Yesus dan dia imani pistis. Dan dia mengalami kesembuhan. Jadi langkah pertama dari mengalami mukjizat itu, yaitu ketika seseorang mendengar firman Tuhan dan imani firman Tuhan itu, maka terjadilah mukjizat dalam kehidupan seseorang. Saudara, hal yang kedua, percaya bahwa Allah sanggup untuk melaksanakan janjinya dan setia kepada janjinya. Dalam Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Sebab Tuhan yang menjanjikan kemenangan dan janjikan mujizat, janjikan kesembuhan, janjikan segala yang baik itu adalah setia. Ya. Karena Allah selalu memperlihatkan kesetiaan janjinya lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Saudara, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, ya, bahwa Abraham akan diberkati dan dia akan menjadi berkat, ya, sampai ke keturunan-keturunannya. Dan janji itu memang sungguh terjadi. Maka keturunan Abraham, Yakub, Ishak diberkati. Maka keturunan Ishak, Yakub diberkati. Maka orang Israel diberkati. Dan sampai hari ini, orang Israel adalah orang yang diberkati di dunia. Walaupun mereka jumlahnya sedikit, tetapi hampir banyak hal di dunia ini mereka kuasai. Dan mereka menjadi berkat. Ambil banyak barang-barang yang kita pakai sehari-hari, yang canggih-canggih diciptakan oleh orang Yahudi. Sehingga janji Tuhan itu adalah janji yang setia. Dia janji pada Abraham, dan kesetiaannya turun ke Ishak, kesetiaan janji itu turun ke Yakub, kesetiaan janji itu keturun sampai ke orang Israel pada hari ini. Saudara, sungguh hal itu terbukti pada kehidupan sehari-hari. Saya melihat beberapa orang yang mencintai Tuhan. Ya. Ada seorang ibu-ibu, dia seorang guru yang mengajar ke rumah-rumah, guru Mandarin. Ya. Dia adalah hidup yang sangat sederhana. Tetapi puji Tuhan, karena dia sangat mengasihi Tuhan, karena dia cinta Tuhan, Tuhan memberkati dia. Tidak hanya memberkati dia, berkati anak cucunya. Hari-hari ini saya selalu ketemu anak-anaknya. Anaknya ada yang insinyur, ada yang sarjana, dan kehidupannya berhasil semua. Maka anak-anaknya ada yang jadi hamba-hamba Tuhan, ya. Dan sekarang cucu-cucunya juga melayani Tuhan. Jadi saya melihat kesetiaan Tuhan memang sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh terjadi. Begitu juga ada seorang ibu yang saya kenal kurang lebih 20 tahun yang lalu, ketika saya aktif di persekutuan, ya, ibu ini sangat mencintai hamba Tuhan, sangat mengasihi Tuhan. Setiap ada pelayanan, dia dukung. Setiap ada hamba Tuhan, dia dukung. Dan sampai hari ini, dia tetap sehat, dia tetap kuat. Dan sampai hari ini, anak cucunya juga diberkati Tuhan. Ya. Salah satu anaknya sarjana hukum.
dan menjadi notaris di Batam, ya. Sungguh diberkati Tuhan. Jadi saudara, jangan meragukan janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan janji Tuhan itu setia sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Saudara, ucapkanlah firman Allah yang berisi janji Tuhan itu. Saudara, ketika kita lemah, ketika kita ketakutan, ketika kita menghadapi badai, seperti hari-hari ini, kita bisa jadi lemah, kita bisa jadi lesu, kita bisa jadi khawatir, kita bisa jadi ketakutan. Tetapi ketika kita bicara dengan diri kita, dengan firman Tuhan, maka ada satu penghiburan, ada satu kekuatan, ada satu ketenangan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, jangan takut, maka kita juga jangan takut. Firman Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai hari kesudahan. Sehingga saudara boleh pegang janji itu. Dimanapun saudara berada. Sehingga saudara tidak akan merasa takut lagi. Dan ketika saudara boleh bicara firman Tuhan itu dan membaca firman itu setiap hari, firman Tuhan itu berbicara pada dirimu, maka iman percayamu, maka pistismu akan terus bertumbuh terus menerus. Jadi langkah yang ketiga yaitu berbicara firman Tuhan pada dirimu, khususnya yang berisi janji Tuhan, sehingga engkau tidak takut, engkau tidak lemah, engkau akan kuat terus. Dan engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Ya. Dan yang keempat, bertindak berdasarkan iman kepada janji firman. Ya. Bertindak berdasarkan iman kepada janji firman. Saudara, bertindak sesuai iman maksudnya mengambil semua cara Tuhan. Segala aktivitas yang dilakukan, lakukan dengan caranya Tuhan. Dengan kejujuran, ya, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan penuh kasih sayang, dan mementingkan orang lain. Ada satu rekan saya, dia kurang lebih belasan tahun atau 20 tahun lalu datang ke Batam, dan dia dalam keadaan susah. Dia dalam keadaan bankrupt. Dari pulau lain dia pindah ke Batam. Tetapi hari-hari ini usahanya banyak. Rumahnya banyak. Karena dia melakukan segala sesuatu dengan caranya Tuhan. Saya ingat, pernah satu kali dia bersaksi. Dia mendapatkan dompet orang luar negeri yang berisinya dolarnya banyak sekali. Dan waktu dia dapat dompet itu, dia lagi susah-susahnya. Tetapi dia tidak berani pakai uang itu. Dia tunggu orangnya sampai dia kembalikan dompet orang Singapura itu yang isi banyak dolar. Dan dia merasa tenang. Saudara, maka dari itu apapun yang dia lakukan sesuai dengan kebenaran Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan kejujuran. Hari-hari ini dia diberkati Tuhan sangat luar biasa. Saudara, saya juga teringat Markus yang menciptakan Facebook. Saudara, pada mulanya Facebook diciptakan, dia ciptakan sistem Facebook ini hanya dipakai di kalangan mahasiswa, kalangan kampus dia. Dan kemudian setelah mahasiswa itu senang dengan Facebook itu,
kemudian menjalar sampai seluruh dunia memakai Facebook. Dan itu membuat dia jadi kaya. Saudara, apa yang saya mau katakan? Ketika sesuatu hal kita lakukan dengan penuh kasih dan mementingkan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, yaitu dengan cara Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Kemarin saya sempat lihat di YouTube bahwa kekayaannya luar biasa besar. Dan istrinya adalah seorang dokter. Mereka juga punya yayasan untuk membantu orang mengenai kesehatan. Dan budgetnya cukup besar. Saudara, ketika kita bertindak berdasarkan iman kepada janji Tuhan dan sesuai dengan kebenaran Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Maka miracle akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, saudara, sekali lagi saya sampaikan, langkah-langkah iman atau langkah-langkah pistis untuk mengalami mujizat Tuhan, yaitu dengan janji Tuhan, dengar janji Tuhan dalam firman-Nya. Ya, sehingga engkau akan bertumbuh terus iman percayamu. Dan yang kedua, percaya bahwa Allah sanggup untuk melaksanakan janjinya. Dan Allah setia kepada janjinya. Ya. Yang ketiga, ucapkan firman Tuhan yang berisi janji Tuhan itu terus menerus. Yang keempat, bertindaklah berdasarkan iman kepada janji firman. Oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan, sungguh kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya. Karena kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Karena Engkau sanggup melakukan janji-janji-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya. Karena Engkau sanggup menundukkan taufan badai dalam kehidupan kami, orang percaya. Engkau sanggup memberikan ketenangan pada kami, orang percaya, walaupun masalah demi masalah. Bahkan Engkau sanggup menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan tolong kami, biar setiap saat kami boleh hidup, mulai hidup setiap hari dengan iman percaya padamu, dengan pistis kepadamu, sehingga kami boleh selamat, sehingga kami boleh dibenarkan dan tambah benar. Dan kami berjalan dalam iman, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, seperti Yosua memimpin orang Israel mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kami boleh menjangkau masa depan kami dengan iman percaya kami. Sehingga tantangan apapun juga kami akan maju dan maju terus. Biar melalui Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami boleh taat mendengar firman Tuhan. Kami boleh tetap percaya bahwa Allah sanggup melaksanakan janjinya dan Allah setia pada janjinya. Dan kami boleh senantiasa ucapkan firman Tuhan yang berisi janji Tuhan. Dan kami boleh bertindak berdasarkan iman percaya, berdasarkan pistis kepada janji Tuhan. Sehingga kami boleh diberkati Tuhan pada masa-masa yang sulit ini. Sehingga kami boleh ditolong oleh Tuhan pada masa-masa sulit ini. Sehingga kami boleh berjalan di atas badai yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sehingga di masa sulit ini kami tetap boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar Roh Kudus menolong kami tetap percaya, tetap berharap hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, aku berdoa, setiap saudaraku yang mendengar firman Tuhan, kalau lagi lemah iman percaya mereka, biar Tuhan kuatkan. Kalau lagi hilang iman percaya mereka, biar Tuhan timbulkan kembali. Dan bagi orang yang belum percaya padamu, mengenal kuat kuasa-Mu, Tuhan nyatakan kuat kuasa-Mu pada mereka. Sehingga mereka boleh diselamatkan. Mereka boleh terlepas dari badai apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap saudara-saudaraku yang pada pagi hari ini, yang berseru kepadamu, yang berharap kepadamu, mendapat pertolongan dari-Mu Tuhan. Sehingga usaha pekerjaan mereka diberkati. Sehingga keluarga mereka boleh bahagia. Sehingga tubuh mereka boleh kuat dan sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap saudaraku yang hari-hari ini tubuhnya lemah, bahkan kena sakit penyakit, oleh bilur Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, minggu depan kita tetap ada ibadah online. Dan mulai minggu depan di satelit Batu Haji sementara kita off-kan. Karena
Batam ini masih zona merah berat. Ya. Jadi ibadah onsite hanya ada di Sungai Panas. Kalau saudara mau hadir di Sungai Panas jam 10 Minggu pagi. Ya. Saudara, kalau pada pagi hari ini atau siang hari atau sore hari ini saudara tergerak memberi persembahan kepada Tuhan, saudara bisa transfer lewat rekening yang telah tertera di monitor ini. Ya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan karena sampai hari ini kita tetap bisa ibadah kepada Tuhan. Kita kuat, kita sehat, kita diberkati Tuhan. Dan sebentar sebelum kita tutup dalam doa, kita akan doa syafaat juga bagi bangsa negara, bagi kota kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, Tuhan pakai lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Dan kami juga mau serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Dari Bapak Presiden, Pak Jokowi dan wakilnya, serta menteri-menteri, serta DPR, MPR pusat sampai DPRD kota kami, polisi, angkatan laut, angkatan udara, dan pejabat-pejabat yang lain yang memimpin bangsa ini, biar mereka diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, hati yang takut akan Tuhan, dan memimpin dengan kebaikan-kebaikan dari Tuhan, sehingga Indonesia boleh aman, damai, makmur, dan sentosa. Sehingga setiap masyarakat Indonesia boleh keadaan sehat walafiat. Khususnya di kota kami Tuhan, kota Batam, biar setiap orang mengalami kesehatan dari Tuhan. Dan kalau orang yang mengalami COVID-19, biar mereka disembuhkan oleh Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Begitu juga setiap pejabat kesehatan kami, dimanapun mereka berada, baik itu dokter, perawat, bidan, dan tenaga-tenaga kesehatan yang lain, Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan yang prima. Sehingga mereka boleh melakukan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati bangsa ini, berkati kota ini, berkati negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau selesaikan ibadah ini dan kami mau lanjutkan aktivitas kami biar penyertaan Tuhan bersama-sama kami. Saudara sekalian, terimalah berkat kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus yang boleh memberi kekuatan, boleh memberi semangat, boleh memberi bimbingan, sehingga apapun yang kau kerjakan disertai Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu adalah keluarga yang bahagia. Diberkatilah pendidikanmu adalah pendidikan yang berprestasi dengan baik. Diberkatilah kesehatanmu adalah kesehatan yang prima. Dan biar berkat Allah yang melimpah-limpah damai sejahtera, melimpah-limpah sukacita, menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.